semuanya, selamat datang YouTube channel aku. Yeay! Buat yang baru aja join, salam kenal ya. Nah, di video aku hari ini, aku kepengen ngebahas sebuah film bergenre fantasi drama yang berjudul Blow My Mind. Film ini sendiri menceritakan tentang seorang gadis remaja bernama Mia yang baru saja pindah sekolah, dan di sana dia kenalan dengan seorang gadis bernama Gianni. Nah, Gianni ini sendiri merupakan salah satu anggota dari geng nakal di sekolah tersebut. Dan karena geng itu populer banget, Mia kepengen bisa join ke dalam geng itu. Ya udah deh, Mia mulai terjebak ke dalam kenakalan remaja, mabok-mabok, party, ngerokok, dan lain-lain. Sampai tiba-tiba Mia mulai merasakan hal aneh dalam dirinya, seperti contohnya jari-jari kaki dia mulai menempel dan tumbuh sisik di kakinya. Kira-kira apa sih yang terjadi sama Mia dan kenapa dia bisa kayak gitu? Yuk, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Film memperlihatkan seorang gadis bernama Mia. Nah, Mia ini sendiri merupakan seorang remaja yang sering menyendiri karena tidak punya teman dan baru saja pindah sekolah. Nah, di sekolah itu terkenal sama satu geng yang isinya anak-anak bandel, dan Mia kepengen banget bisa masuk ke dalam geng tersebut. Tapi nampaknya Mia tidak diterima baik, soalnya mereka tuh langsung kabur. Sesampai di rumah, Mia tidur di kamarnya dan dia disamperin sama ibunya. Mia ditanya apakah dia udah punya teman dan sebagainya. Tapi sepertinya Mia agak emosi karena kan dia tadi tidak diterima di dalam geng. Jadi dia tuh ngusir ibunya buat keluar dari kamar. Di malam harinya Mia pergi ke kamar ibunya buat minta maaf karena udah ngusir. Keesokan paginya Mia lagi jalan ke sekolah dan dia diikutin terus sama kucing, cuman kayak ya udahlah bodo amat. Kebetulan pada hari itu kelasnya Mia lagi mengadakan pemilihan tempat wisata buat jalan-jalan. Terus salah satu cewek dari geng nakal yang bernama Gianni ngusulin buat ke Coneyland. Dan karena Mia kepengen banget kan bisa temenan sama mereka, akhirnya Mia pilih Coneyland sebagai tempat wisata. Pas pulang sekolah, Mia gaya-gayaan jalan sambil ngerokok biar dilirik sama geng tersebut. Tapi pantat dia malah dipukul sama satu cowok bernama Robert. Terus Mia juga ngebagiin rokok tersebut ke teman-temannya Gianni. Tapi Mia kayak sok jual mahal gitu. Walaupun ujung-ujungnya Mia juga kenalan sama mereka. Terus Mia diajak buat main ke rumahnya Gianni, dan di sana ada ayahnya kan. Tapi sepertinya hubungan Gianni dengan ayahnya tuh kurang baik. Nah, di kamarnya Gianni, Mia cuma ngeliatin mereka doang. Terus Mia juga disuruh-suruh, kayak contohnya disuruh buat ngambilin laptop. Terus gadis ini yang ada di tengah bernama Vivi nanya-nanyain Mia gitu. Mia juga disuruh pose foto yang seksi dan disuguhin film yang tidak senonoh. Abis itu mereka malah main cekek-cekekan. Asli sih emang aneh banget, dan karena Mia ngerasa udah gak beres, dia milih buat pulang. Sesampainya di rumah, Mia ngerasa lapar banget dan dia ngeliat kan ada ikan di akuarium. Siapa sangka dia langsung comot tuh ikan dan dimakan hidup-hidup, tapi langsung dimuntahin sih karena kan pasti jijik banget. Nah, pas malam Mia tuh download aplikasi dating dan dia dicat sama cowok berusia 35 tahun bernama Teddy. Di pagi harinya sebelum sekolah, Mia menyuruh ayahnya untuk tanda tangan surat pergi liburan ke Coneyland. Nah, pas di sekolah Mia ngeliat Gianni dan teman-temannya lagi kabur alias bolos. Ya udahlah, diikutin. Ternyata mereka pergi ke toilet buat nemenin Gianni yang lagi pakai test pack. Mereka pergi kan ke mall dan malah mergokin pacarnya Vivi selingkuh. Dan untuk menghilangkan stres, mereka malah mencuri barang-barang kosmetik di toko kecantikan. Mereka juga minum di supermarket, terus ditaruh lagi. Aduh, bener-bener deh kelakuannya. Sampai tiba-tiba tindakan mereka diawasin sama salah satu satpam dan akhirnya mereka kabur. Mereka berhasil keluar dari mall dan senang banget karena berhasil maling. Di sore harinya, untuk pertama kali Mia merasakannya namanya datang bulan. Dia buru-buru lah cari pembalut, tapi karena ngerasa gak nyaman, akhirnya dia pakai tisu. Terus gak lama setelahnya Mia ngeliat kalau jari kakinya menempel. Dan Mia juga diomelin sama ibunya karena ikan di akuarium tiba-tiba menghilang. Terus Mia mengatakan kalau dia membuang ikan tersebut ke toilet, padahal malah dimakan. Dan pas pagi Mia diomelin sama ayahnya, terus dia dilarang buat pergi ke Coneyland. Setelah diomelin, Mia pergi ke rumah sakit sendirian untuk mencari tahu tentang penyakit kakinya. Mia bilang semenjak datang bulan tiba-tiba jari kakinya menempel. Awalnya dokter nggak percaya kan, karena seharusnya jari kaki yang menempel itu bawaan dari lahir. Terus dokter ngeliat ada selaput gitu di kakinya. Akhirnya dilakukan uji lab, tapi lagi-lagi Mia malah kabur dong. Asli nih anak maunya apa sih? Sesampai di rumah, Mia membongkar album keluarga, tapi yang aneh dia tuh tidak menemukan fotonya sama sekali. Nah, waktu fotonya ketemu pun wajahnya nggak mirip sama
sama ayah dan ibunya. Nah, Mia coba buat nanya kan, tapi malah diomelin sama ibunya. Mia kemudian pergi ke kamar dan ngechat Teddy buat ngajakin ketemuan. Mia juga memberitahu teman-temannya kalau dia mau ketemuan sama Teddy. Mia pergi ketemuan sama Teddy ditemani oleh Nelly, Gianna, dan juga Vivi. Mia pun ngobrol sama Teddy di dalam kamar, sampai akhirnya Teddy nyuruh Mia buat berbaring dan dia kepengen menyentuh badan Mia. Akan tetapi Teddy ngeliat kalau kakinya Mia membiru. Mia kemudian langsung berdiri dan memukul Teddy. Scene beralih dan kita diperlihatkan dengan Mia yang lagi beli alat-alat buat kesehatan. Nah, di rumah karena dia ngeliat jari kakinya masih menempel, akhirnya digunting dong. Setelahnya Mia pergi ke rumah Robert dan kayak ngobrol-ngobrol gitu. Abis itu mereka berciuman dan melakukan hubungan seksual. Setelah bermain, Mia pun pulang. Ya ampun Mia kena pergaulan sih lu. Nah, sesampainya di rumah, Mia kan makan bareng orang tuanya. Tapi cara makan dia aneh banget, kayak orang yang gak makan berhari-hari. Abis makan, dia pergilah buat nongkrong dengan lipstick menornya itu. Terus mereka ngerokok, mabok-mabok juga, dan joget-joget. Setelah udah puas berpesta, Gianni pergi bareng Mia untuk nginep di rumah Mia. Nah, di kamar mereka tuh saling cerita, terutama Gianni. Ternyata alasan kenapa dia nggak akur sama ayahnya, karena ayah dan ibunya kan udah bercerai. Dan ayahnya tuh sering banget pergi, maklum kan namanya kerja. Keesokan harinya Mia kenalin Gianni kepada ayah ibunya. Abis itu mereka pergi jalan-jalan ke Coneyland. Dan Mia kasih surat tanda tangan orang tua yang sebenarnya udah dipalsuin sama Gianni. Terus ini sih yang parah banget, bahkan di dalam bus aja mereka pesta narkoboy. Sesampai di Coneyland, kayaknya mereka tuh kurang menikmati acara karena membosankan. Mia pergi ke toilet sendirian dan dia muntah, terus kakinya yang memar ketahuan sama teman-temannya. Di perjalanan pulang, Mia ngeliat kalau ibunya tuh nelpon dia terus. Dan sesampainya di rumah, ya Mia kena omel lah, soalnya kan emang dia nggak dikasih pergi kan. Yang bikin Mia makin stres adalah ketika pas dia bangun, dia tuh ngeliat kalau kakinya ganti kulit. Ditambah lagi pas di sekolah, Mia disuruh buat ngebeda ikan. Dan pas nggak ada orang, malah dimakan ikan itu sama Mia. Tapi ketahuan sama salah satu murid. Mia juga disamperin sama Robert, dan Robert nanya apakah Mia sakit, soalnya ada rumor yang mengatakan demikian. Dan Mia menyangkal pernyataan Robert. Gak lama setelahnya, Mia dijemput sama ibunya untuk terapi ke rumah sakit. Scene beralih dan kita diperlihatkan dengan Mia dan Gianni yang lagi nyari sesuatu semacam surat kelahiran gitu. Tapi malah ketahuan sama ibunya Mia, dan lagi-lagi mereka berdua diomelin. Dan Mia balik memarahi ibunya. Mia bilang dia gak pernah ngeliat foto ibunya lagi hamil. Pas besok, orang tua Mia mau pergi ke pesta pernikahan bos ayahnya. Dan karena Mia gak mau ikut, akhirnya dikasih alamat hotel gitu. Mana tahu kan Mia berubah pikiran. Dan lagi-lagi Mia makan ikan di akuarium. Pas malam, Mia pergi lagi nih ketemu sama teman-temannya buat berpesta. Terus Mia disamperin sama seorang lelaki dan diajakin buat pergi ke pesta besok. Setelahnya Mia mutusin buat minum-minum sendirian, dan tiba-tiba dia ngedengar kalau Gianni tenggelam. Yang anehnya tanpa pikir panjang, dia langsung lari dengan sangat cepat jeburin diri ke danau. Dan dia berhasil menyelamatkan Gianni, tapi karena ngerasa dirinya aneh, dia langsung buru-buru pulang ke rumah. Tapi di rumah Mia shock banget karena di tubuhnya ada insang. Terus karena kakinya semakin menghitam, dicabutin deh sama dia. Cuman malah ketahuan sama Gianni. Sampai-sampai Gianni muntah. Keesokan harinya pas malam, Mia udah siap-siap mau berangkat pesta yang diajakin sama cowok kemarin. Di sana Mia ketemu sama Gianni, tapi mereka tidak saling bertegur sapa. Ya udah deh, Mia asik sendirian. Dan karena itu, Mia jadi dimanfaatin sama cowok-cowok bandel. Untungnya Gianni dateng dan langsung nyamperin Mia. Dia nyuruh Mia buat berhenti, apalagi kaki Mia lagi berdarah. Dan karena ucapannya kedengeran, akhirnya celananya Mia ditarik. Terus ya udah deh, kelihatan itu kakinya. Udah gitu, semua orang kan ngeliatin Mia. Iya, dia bilang aja kalau penyakitnya menular. Sesampainya di rumah, Mia langsung minum banyak obat dengan harapan dia bisa meninggal. Mia bener-bener stres banget, soalnya memang kakinya tuh parah. Dia sampai tusuk tangannya pakai pisau. Besok paginya, waktu Mia bangun, dia kaget banget karena dia udah berubah jadi ikan duyung. Mia coba buat copotin, tapi nggak bisa soalnya udah melekat. Akhirnya dengan putus asa, Mia pergi ke kamar mandi dan mengisi air sampai penuh. Saking penuhnya, air tersebut sampai membanjiri seluruh tempat. Tiba-tiba Gianna datang dan ya udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Terus Gianna membawa Mia dengan menggunakan mobilnya.
Ternyata mereka tuh pergi ke laut. Terus Mia menelpon kedua orang tuanya dan mengatakan kalau dia kangen banget. Dan habis itu Mia memeluk Gianna sebelum dia pergi ke laut. Soalnya Gianna sedih banget. Film pun ditutup dengan Mia yang mulai menjalani hidup barunya sebagai putri duyung di lautan. So guys, gimana filmnya? Seru gak? Asli sih, kalau menurut aku film ini aneh banget. Kayak nggak dijelasin loh kenapa Mia bisa berubah jadi putri duyung. Apakah Mia ini anak adopsi atau bagaimana? Tapi walaupun begitu, film ini mengandung pesan moral yang cukup penting untuk kita tanamkan, yaitu perbuatan yang buruk bisa merubah karakter kita yang baik. So guys, makasih ya udah nonton video aku hari ini. Jangan lupa komen di bawah, aku harus bikin video apa selanjutnya. Dadah!